Tak ada yang menyangka kebangkitan ini akan datang secepat itu. Dan lebih mengejutkan lagi, tak ada yang siap menghadapi dampaknya. Di usia 32 tahun, saat sebagian besar pembalap mulai bicara tentang akhir karir, Marc Marquez justru kembali berdiri di puncak dunia. Bukan dengan motor yang membesarkannya, bukan dengan seragam yang selama 1 dekade melekat di tubuhnya, tapi dengan warna merah Ducati dan kecepatan yang terasa hampir kejam bagi siapapun yang mencoba menyainginya. Ia bukan hanya menang, ia mendominasi. Dan di saat dunia MotoGP mulai menerima kenyataan itu, sebuah pertanyaan berbahaya mulai beredar di pedok. Apakah ini akhir dari kisah Marc Marquez dan Honda? Ketika semuanya akhirnya terasa mudah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Marquez tidak perlu memaksa motor melewati batas yang berbahaya. Tidak ada lagi gaya berkendara ekstrim yang mempertaruhkan segalanya di setiap tikungan. Ducati memberinya sesuatu yang sudah lama hilang, stabilitas. Motor itu berbelok tanpa perlawanan, berakselerasi tanpa drama. Dan yang terpenting, ia menyesuaikan diri dengan Marc, bukan sebaliknya. Di dalam garasi Ducati, ketegangan yang dulu mengelilinginya perlahan menghilang. Tidak ada tekanan berlebihan, tidak ada eksperimen panik. Yang ada hanyalah kejelasan arah. Bahkan dinamika internal dengan Francesco Bagnaia berjalan lebih tenang dari yang diperkirakan banyak orang. 2 juara dunia, 1 tim, 1 tujuan. Bukan tanpa ego, tapi dengan rasa saling menghormati yang jarang terlihat di level ini. Jika Anda melihat saya sekarang, kata Marc suatu malam dalam perayaan Ducati, saya bahagia, saya cepat, saya menang. Kalimat sederhana, namun bagi Honda, itu terdengar seperti alarm darurat, karena setiap kemenangan Marc bersama Ducati adalah pengingat pahit tentang apa yang telah mereka kehilangan. Dan semakin ia terlihat nyaman, semakin kecil kemungkinan ia akan kembali. Honda tanpa Marc, keheningan yang memekikkan. Di balik layar, situasinya jauh dari tenang. Honda sedang menghadapi krisis identitas terbesar dalam sejarah modern mereka. Proyek RC213V yang selama bertahun-tahun dibangun mengelilingi satu nama, kini terasa kehilangan arah. Tidak ada pemimpin alami. Tidak ada figur sentral, tidak ada pembalap yang mampu menyatukan tim di bawah satu visi. Di Jepang, tekanan meningkat. Di Eropa, keraguan menyebar. Di pedok, bisik-bisik semakin tajam. Banyak yang percaya bahwa Honda tidak hanya kehilangan pembalap terbaiknya, mereka kehilangan kompas. Dan di tengah kekacauan itu, satu keputusan besar mulai dibicarakan secara serius. Jika Marc tidak kembali, maka Honda harus menemukan penggantinya. Bukan sekadar pembalap cepat, tapi simbol baru. Nama itu pun mulai beredar semakin keras. Jorge Martin dan operasi senyap Honda. Bagi Honda, Jorge Martin terasa seperti jawaban yang logis. Juara dunia, mental agresif, tidak terikat sejarah panjang dengan satu pabrikan. Dan yang terpenting, masih berada di usia emas. Pendekatan Honda tidak lagi sembunyi-sembunyi. Manajer Martin, Albert Valera, secara terbuka menyebut Honda sebagai opsi nyata. Pernyataan itu mengguncang pedok. Tak lama kemudian, CEO Aprilia sendiri mengonfirmasi bahwa ketertarikan Honda bukan sekedar rumor. Tawarannya sangat bagus, akunya. Kalimat singkat yang membawa makna besar. Bagi banyak orang, ini terlihat seperti awal dari kepindahan besar berikutnya. Honda menemukan targetnya, Martin menemukan jalan keluar, dan Aprilia mulai merasa terpojok. Namun sebelum cerita itu berkembang lebih jauh, musim justru mengambil arah yang brutal. Musim yang hancur sebelum dimulai. Harapan Jorge Martin bersama Aprilia runtuh dalam hitungan jam. Insiden di tes pramusim Malaysia menjadi awal dari rentetan kemalangan yang tak pernah benar-benar berhenti. Debutnya tertunda, ritmenya hilang, dan saat akhirnya kembali ke lintasan, tubuhnya belum siap menghadapi tuntutan MotoGP modern. Di Qatar segalanya memburuk. Sebuah insiden keras membuat pemulihan kembali tertunda. Lalu datang sprint di Motegi, salah perhitungan pengereman, kontak dengan Marco Bezzecchi, dan satu lagi setback berat. Sementara Martin terjebak dalam siklus pemulihan dan frustrasi, Bezzecchi justru bersinar. Kemenangan demi kemenangan datang. Aprilia membuktikan bahwa mereka bisa sukses, bahkan tanpa pembalap andalan mereka. Di dalam garasi, dinamika berubah. Di balik layar, ketegangan meningkat. Dan di titik inilah, sebuah keputusan drastis hampir diambil.
konfrontasi di Madrid. Rumor tentang klausul keluar kontrak Martin akhirnya menjadi kenyataan yang harus dihadapi. Aprilia tidak menunggu lama. Massimo Rivola terbang langsung ke Madrid untuk menghadapi pembalapnya sendiri. Percakapan itu tidak mudah, dan jawabannya tidak menyenangkan. "Aku rasa lebih baik aku pergi," kata Martin. Jawaban Rivola tegas, hampir dingin. "Maaf, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Aprilia menutup pintu. Dengan dukungan publik dari Dorna, mereka mempertahankan kontrak 2 tahun Martin. Honda kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Target utama mereka belum bisa didapatkan. Dan bagi Martin, musim itu berubah menjadi pertarungan batin antara ambisi, tubuh yang belum pulih, dan tim yang menahannya demi proyek jangka panjang. Namun Aprilia tidak hanya bertahan. Mereka merencanakan langkah berikutnya. Revolusi 2027, pertaruhan sesungguhnya. MotoGP bersiap menghadapi perubahan terbesar dalam 1 dekade. Mesin 1000 cc akan ditinggalkan. Era 850 cc segera dimulai. Aerodinamika dibatasi. Ride height device dihapus. Ban Pirelli menggantikan Michelin. Ini bukan sekadar regulasi baru, ini riset total. KTM bergerak lebih dulu, Honda menyusul. Dan kemudian, Aprilia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Mesin 850 cc mereka sudah hidup, sudah berjalan. Dan hasil awalnya sangat menjanjikan. Dino Ale, aktivitas meningkat. Fokus mulai bergeser. Ada kemungkinan besar pengembangan motor 2026 dihentikan lebih awal demi memaksimalkan proyek 2027. Langkah berani, namun penuh keyakinan. Pesannya jelas, Aprilia tidak ingin sekadar bertahan di era baru. Mereka ingin memimpin. Akhir sementara, awal dari segalanya. Sementara itu, Marc Marquez tetap tenang. Negosiasi dengan Ducati akan dimulai. Skala keinginannya bertahan, 8 dari 10. Angka yang terasa terlalu tinggi untuk diabaikan. Honda gagal merekrut Martin, gagal memulangkan Marc, dan kini harus membangun ulang identitas mereka dari nol. Ducati tetap di puncak, Aprilia muncul sebagai ancaman baru, dan MotoGP bergerak menuju era yang tidak akan menunggu siapapun. Karena di dunia ini, kejayaan tidak pernah abadi, dan legenda hanya bertahan selama mereka bisa beradaptasi. Era baru akan segera dimulai, dan tidak semua nama besar akan keluar sebagai pemenang.